Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya malam ini? Ibu doakan semoga semuanya sehat ya. Oh ya, sebelumnya Ibu mau minta maaf ya, maaf lahir batin apabila Ibu ada kesalahan ya. Karena kita sekarang sudah memasuki bulan suci Ramadan. Semoga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini semua amalan ibadah kita lebih baik ya dari tahun kemarin dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk mata kuliah analisa perancangan sistem, kita sudah memasuki pertemuan yang ke-6 ya. Insya Allah nanti kita mungkin seminggu atau 2 minggu lagi kita akan memasuki pekan ujian tengah semester ya atau UTS. Nah, materi terakhirnya itu mungkin di pertemuan ke-6 ini sepertinya. Insya Allah kalau tidak minggu depannya lagi. Kalau misalkan minggu depan UTS berarti kalian latihan ya belajar dari sekarang. Kalau misalkan minggu depannya lagi UTS, maka minggu depan mungkin kita akan adakan kuis. Oke, nah untuk malam ini materinya adalah mengenai diagram kelas dan diagram objek. Untuk materi use case dan UML sudah Ibu akhiri ya. Sekarang kita lanjut ke materi yang baru, yaitu diagram kelas dan diagram objek. Nah, ini lanjutannya ya. Lanjutannya masih mengenai pemodelan dengan menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Nah, di dalamnya itu kan kemarin banyak diagram ya, banyak diagram-diagramnya. Nah, yang pertama itu ada diagram use case. Lalu yang kedua ada diagram kelas dan diagram objek. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah diagram kelas dan diagram objek. Jadi di dalam UML itu diagramnya itu saling terkait satu sama lain ya. Nah, yang pertama nanti kita akan belajar mengenai diagram kelas dulu ya. Ada pengertiannya dan pendefinisian kelas pada diagram kelas. Lalu relasi antar kelas dan ada studi kasus diagram kelas. Nah, studi kasusnya ini yang akan digunakan adalah masih mengenai sistem informasi manajemen perpustakaan ya yang sudah kita buat kemarin diagram use case-nya. Nah, nanti kalau dibuat ke dalam bentuk diagram kelas dan diagram objek itu seperti apa contohnya. Lalu setelah itu ada diagram objek dan ada contoh studi kasus dari diagram objek ya. Oke, kita masuk ke diagram kelas ya sekarang. Nah, diagram kelas dan diagram objek ini nanti digunakan untuk menggambarkan kelas-kelas yang akan digunakan pada sistem informasi. Diagram kelas atau kelas diagram itu menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di dalam diagram kelas itu nanti kan terdiri dari kelas-kelas ya. Nah, kelas itu sendiri memiliki atribut dan metode atau operasi. Jadi, kalian kan kemarin udah pernah belajar Object Oriented Programming ya, PWO ya. Ada kelas, ada objek. Nah, di dalam kelas itu kan ada atribut atau variabel ya, atau data. Nah, dan juga kelas dapat memiliki function atau metode atau operasi ya. Nah, kelas diagram atau diagram kelas juga mendeskripsikan jenis-jenis objek ya dalam sistem dan berbagai hubungan statis yang terdapat di antara mereka. Dan juga kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek beserta hubungan satu sama lain ya, seperti inheritance, pewarisan. Nah, lalu juga nanti ada yang namanya asosiasi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, jadi kelas ini memiliki 3 area pokok ya. Maksudnya diagram kelas ada 3 area pokok ya. Nah, ada nama, ada atribut, dan ada operasi. Nah, contoh kelas misalnya manusia, misalnya kelas manusia. Nah, manusia itu punya variabel atau atribut itu ada nama,
ada usia, ada tanggal lahir, dan kelas manusia juga bisa mempunyai function atau operasi atau metode yaitu berjalan, makan, minum. Nah, untuk penggambarannya itu diagram kelas, nah seperti ini ya. Jadi nanti ada yang namanya nama kelas atau kelas name. Nah, ini customer. Customer ini merupakan nama kelasnya ya. Lalu di bawahnya ada attributes. Ini contoh diagram kelas ya. Di bawahnya ada attributes atau properties atau elemen atau variabel. Itu sama ya. Yaitu di sini atributnya customer mempunyai nama, mempunyai address, alamat, name, address, tipe datanya harus disebutkan. Kalau di dalam diagram kelas, name misalkan tipe datanya string, address tipenya juga string. Nah, di paling bawahnya itu ada yang namanya operation. Operation itu adalah function, fungsi atau method. Nah, di sini misalkan si kelas customer ini dia mempunyai fungsi atau function credit rating. Nah, untuk function ini jangan lupa penulisannya itu harus menggunakan kurung buka dan kurung tutup ya. Jadi beda dengan variabel atau atribut. Penulisannya itu dia tidak di paling akhir statementnya itu nggak ada kurung buka dan kurung tutup, tapi di sini dijelaskan tipe datanya apa. Nah, kalau function, fungsi atau operasi itu harus ada kurung buka, kurung tutup di akhir kalimatnya, di akhir katanya. Nah, yang selanjutnya adalah abstraksi kelas ya. Apa itu abstraksi kelas? Abstraksi adalah menemukan hal-hal mendasar pada suatu objek dan mengabaikan hal-hal yang sifatnya insidental. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyaring properties atau atribut dan operasi pada suatu objek. Jadi properties itu tadi atribut ya, operasi itu metode. Nah, selanjutnya adalah atribut. Nah, atribut adalah karakteristik data yang dimiliki oleh suatu objek di dalam kelas. Jadi atribut itu adalah karakteristik data ya yang dimiliki oleh suatu objek di dalam kelas. Contoh, nah ini notasinya, penulisannya tadi name tipenya string ya. Lalu ini ada untitled, read only. Nah, ini kalau ada strip begini berarti dia tipenya privat ya. Kalau ada plus berarti tipenya dia public. Nah, kalau ada slash seperti ini berarti protected. Jadi nama, tipe datanya ya. Ini kalau yang begini berarti dia tipe datanya, ada yang masih ingat tipe datanya apa? Yaitu tipe data array ya. Kalau di Java kan seperti ini kan ya penulisannya. Nah, kalau kalian masih ingat, untitled ini adalah nilai yang diberikan secara default ya, jika tidak ditentukan saat objek dibuat. Nah, untuk read only itu adalah properti tambahan dari atribut, di mana di sini berarti tidak bisa dimodifikasi. Maksudnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah operasi. Operasi adalah fungsi, operasi itu function ya, adalah fungsi atau function yang mungkin dapat diaplikasikan ke atau oleh suatu objek dalam kelas. Misalnya, suatu objek dalam kelas manusia mungkin memiliki fungsi-fungsi, misalnya ada fungsi tersenyum, marah, makan, minum, dan sebagainya. Jadi operasi itu function lah ya, fungsi atau metode. Nah, contohnya, ini contoh penulisan fungsinya, ada fungsi balance on, tipenya date ya. Di sini balance on sebagai public. Lalu ada multiplicity atau multiplicitas. Nah, apa itu multiplicity? Multiplicity adalah menunjukkan jumlah suatu objek yang bisa berhubungan dengan objek yang lain. Nah, umumnya ditunjukkan dengan berapa banyak objek yang bisa mengisi properti satu atau banyak.
Secara khusus ditunjukkan dengan bilangan integer. Jadi nanti dengan ada bilangan integer 0 atau 1, lebih besar atau sama dengan 0. Nah, untuk multiplicity ini hampir mirip dengan cardinality atau kardinalitas relasi yang ada di ERD ya, atau diagram entity relationship, hampir mirip ya. Nah, kalau di diagram kelas itu namanya adalah multiplicity. Nah, di sini ada 0,1 nilai kardinalitasnya yang artinya adalah 0 atau 1. Nah, contohnya karyawan 0,1 berarti satu karyawan itu dia hanya dapat mempunyai satu orang istri ya. 1 nilai kardinalitas 1 berarti hanya satu. Di dalam satu negara hanya terdapat satu presiden. Kalau 0 titik-titik bintang berarti 0 atau lebih. Nah, contohnya satu karyawan itu bisa memiliki banyak anak atau 0 atau tidak punya anak ya, seperti itu. Nah, kalau yang 0,1 0 atau 1 artinya satu karyawan dia bisa tidak memiliki seorang istri 0 atau satu orang istri. Nah, 1,0 berarti satu atau lebih bos dengan bawahan ya. Satu bos bisa mempunyai bawahannya bisa mempunyai satu bawahan atau lebih bawahannya. Nah, lalu N artinya hanya N, dengan N itu nilainya lebih besar dari 1. Misalnya karyawan bisa melakukan check up lebih dari sekali. Lalu ada 0 titik-titik N, 0 sampai N. N itu berarti kan tak terhingga ya. 0 sampai N yaitu dengan nilainya N lebih besar dari 1. 0 N itu berarti sampai tak terhingga. Nah, nilainya harus lebih besar dari 1. Misalkan karyawan dengan SIM. Buat SIM ya. Bisa 0 sampai N sampai tak terhingga. 1 sampai dengan N kereta api. Nah, bisa mempunyai lebih dari satu gerbong. Nah, seperti itu. Jadi multiplicity itu hampir mirip dengan cardinality atau kardinalitas relasi yang ada di diagram IR atau IRD di pelajaran pengantar sistem basis data ya. Nah, lalu simbol-simbol pada diagram kelas seperti apa? Nah, diagram kelas juga mempunyai simbol ya. Yang pertama ada simbol package seperti ini. Nah, package ini merupakan sebuah bungkusan dari satu atau lebih kelas. Jadi misalkan ada satu atau lebih kelas itu akan dibungkus di dalam package ya. Lalu ada kelas tadi ya. Kelas tadi ada nama kelas, atribut, ada functionnya atau operasinya seperti apa. Kelas ini adalah kelas pada struktur sistem. Lalu ada antarmuka atau interface. Nah, di sini nama interface-nya apa? Sama dengan konsep interface pada object oriented programming ya, pada PBO. Nah, lalu ada garis asosiasi atau association, yaitu garis relasi antar kelas dengan makna umum. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Jadi nanti misalkan ada dua diagram kelas saling berhubungan, nanti akan ada garisnya namanya garis asosiasi dan ada multiplicity-nya juga. Lalu ada asosiasi berarah, ada panahnya, directed association, yaitu relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain. Nah, asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity, sama seperti tadi. Lalu ada generalisasi. Generalisasi ini garis ya, ada panahnya lebih besar. Relasi antar kelas dengan makna generalisasi dan spesialisasi umum atau khusus. Lalu ada dependensi atau kebergantungan, yaitu relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas, yaitu simbolnya garis putus-putus, ada panahnya. Dan yang terakhir ada simbol agregasi atau aggregation, yaitu relasi antar kelas dengan makna semua bagian. Nah, contoh diagram kelas. Nah, seperti ini. Coba kalian perhatikan, di sini ada dua kelas. Ini diagram kelas ya, ada dua kelas. Yang pertama ada kelas order, lalu ada kelas customer. Kelas order mempunyai variabel date receive tipenya date, is prepaid tipenya boolean,
number tipenya string, price tipenya money. Dan class order ini nama kelasnya ya. Dan class order mempunyai function dispatch dan close. Nah, perhatikan function itu pasti ujungnya ada buka tutup dan kurung tutup. Nah, lalu di sini selain class order ada kelas customer. Kelas customer tadi dia punya atribut name dan address, tipenya string, dan dia punya function credit rating. Nah, di sini ada garis yang menghubungkan antara si class order dan kelas customer, yaitu garis asosiasi namanya tadi. Ada yang pakai panah dan ada yang tidak pakai panah ya, ada dua. Nah, lalu ada multiplicity-nya. Nah, tadi multiplicity yang barusan tadi Ibu jelaskan ya. Nah, di sini multiplicity-nya 1 sama N, berarti hanya 1 atau N itu berarti kan lebih dari 1 ya N-nya, tak terhingga. Jadi, maksudnya satu customer bisa melakukan banyak order ya. Nah, banyak order di sini jumlahnya tak terhingga, makanya dibilangnya N. Nah, ini yang namanya multiplicity. Nah, di sini ada keterangannya kan multiplicity nih ya, dikasih tahu multiplicity itu yang ini yang di panah, yang dikasih tanda panah. Artinya N itu many value, nilainya banyak, dan satu itu mandatory, nilainya hanya satu. Jadi satu customer itu dia bisa melakukan banyak order, seperti itu cara membacanya ya. Nah, itu diagram kelas. Nah, di sini ada keterangannya di bawah, yaitu arah panah relasi pada diagram kelas ini ya, yang association mengarah pada diagram kelas yang lebih besar kontrolnya atau yang dipakai. Jadi arah panahnya ini mengarah pada diagram kelas yang lebih besar kontrolnya. Dan di sini adalah si customer ya. Jadi arahnya mengarah ke customer. Nah, sekarang kita masuk ke pendefinisian kelas pada diagram kelas ya. Kelas itu adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas sudah belajar ya kita di pemrograman object oriented ya kemarin. Lalu kelas menggambarkan keadaan atau atribut ya atau properti suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut. Nah, kelas, susunan struktur kelas yang baik pada diagram kelas sebaiknya harus memiliki jenis-jenis kelas sebagai berikut. Nah, yang pertama harus ada kelas utama atau kelas main, yaitu kelas yang memiliki fungsi awal ya dieksekusi ketika sistem dijalankan. Kalau kalian review ke belakang ya pada semester yang lalu kan kita sudah belajar pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan Java. Nah, coba kalian bayangkan lagi dulu program Java yang sudah pernah kita pelajari. Di dalamnya itu kan ada kelas utama kan, kelas mainnya. Nah, itu kelas main namanya ya, kelas yang memiliki fungsi awal dieksekusi. Jadi kelas yang paling awal dieksekusi ya ketika sistem dijalankan. Lalu ada kelas yang menangani tampilan sistem, yaitu kelas yang mendefinisikan dan mengatur tampilan ke si user atau ke si pemakai. Lalu ada kelas yang diambil dari pendefinisian use case, yaitu kelas yang menangani fungsi-fungsi yang harus ada diambil dari pendefinisian use case. Lalu ada kelas yang diambil dari pendefinisian data, yaitu kelas yang digunakan untuk memegang atau membungkus data menjadi sebuah kesatuan yang diambil maupun akan disimpan ke basis data. Nah, selanjutnya, di dalam mendefinisikan metode atau function ya, yang ada di dalam kelas, harus kita perhatikan ya. Nah, di sini harus kita perhatikan adalah kita harus memperhatikan cohesion dan coupling. Nah, apa itu cohesion? Cohesion ini adalah ukuran seberapa dekat keterkaitan instruksi di dalam sebuah metode atau function terkait satu sama lain. Nah, itu cohesion. Lalu untuk coupling adalah ukuran seberapa dekat keterkaitan instruksi antara metode yang satu dengan metode yang lain di dalam sebuah kelas. Nah, jadi tahu ya bedanya ya kalau cohesion itu di dalam sebuah metode ya
terkait satu sama lain. Nah, kalau coupling itu antara metode yang satu dengan metode yang lain di dalam sebuah kelas. Nah, jadi aturan umumnya itu sebuah metode yang dibuat harus sebuah metode atau sebuah function ya pada saat kita membuat atau mendefinisikan suatu fungsi atau function itu yang harus diperhatikan adalah harus memiliki kadar cohesion yang kuat ya dan kadar coupling yang lemah. Jadi keterkaitan antara metode satu dengan yang lainnya itu lemah ya, harus lemah. Sedangkan keterkaitan instruksi dalam sebuah metode itu terkait satu sama lain harus kuat. Nah, kita masuk ke relasi antar kelas ya. Apa itu relasi antar kelas? Relasi antar kelas adalah keterkaitan hubungan antara antar kelas secara konseptual. Di dalam UML, pemodelan UML itu menyediakan beberapa relasi antar kelas yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada asosiasi. Tadi ya, garis association itu asosiasi, yaitu hubungan statis antar kelas. Nah, umumnya menggambarkan kelas yang memiliki atribut berupa kelas lain. Nah, panah navigability merupakan arah query antar kelas. Tadi ya, yang contoh yang tadi ya, yang garis asosiasi tadi menggambarkan hubungan antar kelas. Seringkali ditambahkan label dan multiplicity untuk memperjelas hubungan. Nah, contohnya itu yang tadi. Nah, kalau kita mau mundur sedikit ke belakang, contohnya adalah yang mana tadi, yang contoh diagram kelas ya. Nah, ini contohnya. Ini asosiasi, garis association. Tadi ada yang menggunakan panah atau tidak menggunakan panah. Nah, di antaranya di sini menggunakan panah bisa biasanya seringkali ditambahkan label dan multiplicity. Ini ada multiplicity-nya. Hubungannya apa? Ini satu ke banyak untuk memperjelas hubungan. Nah, seperti itu. Itu contohnya garis asosiasi atau association. Di use case kemarin dalam use case itu kemarin juga ada yang namanya asosiasi ya atau association sama. Nah, selanjutnya adalah agregasi. Nah, apa itu agregasi? Agregasi adalah hubungan bagian dari atau bagian keseluruhan suatu kelas atau objek mungkin memiliki atau bisa dibagi menjadi kelas atau objek tertentu, di mana objek atau kelas yang disebut kemudian merupakan bagian dari kelas atau objek yang terdahulu. Nah, misalkan seperti ini, agregasi adalah hubungan bagian dari atau bagian keseluruhan. Nah, di sini tadi kan contohnya di simbol diagram kelas itu kan ada simbol agregasi ya. Simbol agregasi tadi apa? Kalau kalian tadi mundur lagi ke belakang, yaitu relasi antar kelas dengan makna semua ya, semua bagian atau bagian keseluruhannya. Nah, di sini adalah club dengan person. X ini bintang ini adalah untuk multiplicity-nya ya. Nah, selanjutnya ada generalisasi, yaitu adalah relasi ke atas beberapa subkelas. Subkelas itu kelas anak ya, kepada superkelas atau kelas induk di atasnya ditunjukkan dengan notasi segitiga. Subkelas mewarisi fitur dari superkelasnya ya. Subkelas itu adalah kelas anak ya, dia dapat mewarisi fitur yang dipunyai oleh kelas induknya atau superkelasnya. Nah, subkelas ini juga mampu overriding metode superkelasnya. Overriding metode kan tadi function ya. Apa itu overriding? Overriding ini adalah suatu keadaan di mana metode atau function pada subkelas menolak metode pada parent kelasnya, menolak metode pada kelas induknya, itu namanya overriding. Jadi dia bisa menolak metode yang ada di kelas induknya. Meskipun dia bisa diwarisi, digunakan oleh kelas anaknya, tapi si kelas anaknya bisa menolak function yang ada pada kelas induknya. Nah, contoh generalisasi. Nah, panah generalisasi yang ini ya, garisnya. Di sini ada kelas customer. Customer ini adalah sebagai kelas induk ya.
sebagai kelas induk. Dia punya variable name sama address, dan dia punya function credit get credit string, get credit rating. Nah, si kelas customer ini kan dia sebagai kelas induk ya, dia punya subclass atau kelas anak, yaitu atau kelas turunannya itu adalah corporate customer dan personal customer. Nah, ini contoh generalisasi. Jadi sebenarnya si fungsi yang ada di customer itu bisa saja diturunkan oleh kelas anaknya, tapi bisa saja dia tolak. Nah, itu namanya overriding. Jadi dia tidak harus menggunakan kelas yang tidak harus menggunakan function yang ada di kelas induknya. Lalu dependensi. Dependensi itu adalah hubungan di mana perubahan pada suatu kelas akan mempengaruhi kelas yang lain, di mana kelas yang terakhir ini bergantung pada kelas yang sebelumnya. Dependensi kan bergantung ya artinya. Jadi di dalam dependensi antar dua elemen, jika terjadi perubahan pada salah satu elemen, maka akan mengakibatkan perubahan pada elemen yang lain. Nah, untuk dependensi ini juga hanya berlaku satu arah ya, hanya berlaku satu arah. Diperjelas dengan keyword, keywordnya itu use atau call ya, atau parameter. Nah, notasinya itu adalah dengan anak panah dan garis putus-putus. Nah, contoh dependensi. Nah, ini yang ada garis putus-putus ini artinya dependensi. Artinya bahwa dia bergantung ya. Dalam dependensi antar dua elemen itu terjadi jika perubahan pada satu elemen akan mengakibatkan perubahan pada elemen yang lain. Di sini ya ada klien ya, bergantung pada benefit window dan supplier, bergantung pada employee. Nah, lalu kita masuk ke contohnya ya. Contoh studi kasusnya ini diambil dari sistem informasi manajemen perpustakaan yang sudah kita buat diagram use case-nya kemarin. Nah, kalau kita buat ke dalam diagram kelas, maka akan menjadi seperti ini. Ada kelas utama ya, kelas main. Kelas main hanya punya function aja. Main, fungsi you login, you menu, you mengelola pustaka, ini function semua ya. Bukan variabel karena terakhir statementnya itu adalah kurung buka dan kurung tutup kurawal. Lalu di depannya ada tanda plus. Plus ini artinya bahwa fungsi ini atau metode ini sifatnya publik, yaitu dapat diakses oleh semua kelas. Lalu kelas main ini berhubungan dengan kelas mengelola pustaka, ada garis dia. Multiplicity-nya adalah 1 sama 1. Di kelas mengelola pustaka, dia juga hanya terdapat function. Lalu ada kelas T pustaka. Nah, T pustaka ini dia punya beberapa variabel. Ada ID judul, lalu dia punya function set ID, get ID, dan seterusnya. Ada kelas login, lalu ada kelas koneksi basis data, ada kelas mengelola anggota, ada kelas T anggota, ada kelas T peminjaman, dan ada kelas mengelola pinjaman. Nah, ini hubungannya. Mengelola pinjaman ada relasi ke T pustaka, ada relasi ke T anggota. Lalu dituliskan ini multiplicity-nya apa? Jangan lupa. Nah, di sini ada keterangannya. Kelas main itu merupakan kelas main yang juga merangkap sebagai kelas yang menangani tampilan. Lalu ada kelas login, itu kelas proses yang diambil dari pendefinisian use case login. Lalu ada kelas mengelola pustaka. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri ya keterangannya ya, kelas-kelas tersebut itu kelas apa. Ada kelas mengelola pinjaman, T pustaka, T anggota, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke diagram objek. Diagram objek menggambarkan struktur sistem dari segi penamaan objek ya. Penamaan objek dan jalannya objek di dalam sistem. Pada diagram objek harus dipastikan semua kelas yang sudah didefinisikan pada diagram kelas harus dipakai objeknya. Karena jika tidak,
pendefinisian kelas itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, diagram objek. Sebuah diagram objek merupakan gambaran objek-objek dalam sebuah sistem pada satu titik waktu. Karena lebih menonjolkan, nah diagram objek ini lebih menonjolkan perintah-perintah daripada kelas. Jadi beda ya sama diagram kelas. Diagram objek ini sering disebut juga sebagai sebuah diagram perintah. Nah, elemen-elemen di dalam sebuah diagram objek adalah spesifikasi perintah. Nah, diagram objek juga mempunyai simbol-simbol nih. Apa saja simbol-simbolnya? Yang pertama adalah simbol objek ya. Jadi nanti kotak persegi panjang nama objek, titik 2 nama kelasnya. Lalu di bawah ada atribut sama dengan nilainya berapa. Nah, objek dari kelas yang berjalan pada saat sistem dijalankan. Jadi kalau diagram objek itu lebih menonjolkan perintah ya. Lalu ada garis link yaitu untuk relasi antar objek. Nah, sepertinya simbolnya hanya itu saja ya, cuma 2. Nah, contohnya misalnya kita mau merubah dari diagram kelas ke diagram objek. Nah, misalkan yang ini diagram kelasnya nih, ada kelas company. Terus dia punya variabel atau atribut number of employee, tipenya integer. Nah, biasanya hanya seperti ini nih diagram kelasnya. Nah, apabila dirubah ke dalam diagram objek, maka penulisannya adalah seperti ini, HIA apa tadi? Nama objeknya nih, HIA nama objeknya name, nama objeknya. Lalu nama kelasnya, titik 2 nama kelasnya company, objek kelasnya. Nah, lalu di sini atributnya tapi dengan nilai with value, number of employees. Itu atributnya kalau misalkan di diagram kelas kan di sini dia dideklarasikan tipe datanya apa. Nah, kalau di diagram objek enggak, tapi langsung value-nya nilainya berapa. No of employee itu nilainya misalkan kita kasih nilai sama dengan 600. Nah, jadi gitu ya bedanya ya, kelihatan ya. Itu contoh yang pertama. Nah, kalau contoh yang kedua, misalkan ada diagram kelas nih kayak gini. Ada apa nih? Kelas company. Ini super kelas ya, dia punya kelas turunan. Kalau begini berarti dia punya, ini generalisasi, dia punya kelas turunan, departemen dan office ya. Ini multiplicity-nya 1 titik-titik bintang. Nah, kalau dirubah ke diagram objek itu maka kemungkinannya adalah sini kita lihat. Nah, tadi nama objeknya kita langsung rubah nama objeknya titik 2 nama kelasnya. Nah, jadi untuk super kelasnya itu di sini kita taruh di tengah. Nah, untuk anak kelas anaknya atau subkelasnya itu departemen dan office, di sini kita kasih garis link. Ya. Di sini ada kelas office, tadi objeknya game lemon, language objeknya departemen, lalu ada engineering nama objeknya, kelasnya departemen, lalu ada Grossevian nama objeknya, kelasnya office. Nah, udah seperti ini aja. Karena nggak ada variabelnya, jadi ya udah nggak usah dikasih nilai. Hanya located at. Nah, di sini tulis located at. Nah, seperti itu. Nah, untuk contohnya, studi kasusnya kita masih menggunakan sistem informasi manajemen perpustakaan yang disamakan ya. Nah, seperti ini nih. Kalau misalkan kita mau buat diagram objek dari sistem informasi manajemen perpustakaan. Jadi langsung ditulis, misalkan di sini main, objeknya main, dia kelasnya kelas main, ya kan. Terus ini garis linknya main, tadi ngelinknya kemana? Ke kelas mengelola pustaka, lalu ke kelas login nama objeknya, lalu ke kelas mengelola anggota, MA nama objeknya, lalu ke kelas T pustaka nih, kelas ada link ke sini. T pustaka tadi kan dia punya variabel banyak ya. Nah, punya variabel banyak ID. Nah, kalau di diagram kelas kan dijelaskan ID itu tipenya apa. Kalau di diagram objek enggak, langsung aja nilainya ID misalkan 000001, judul bukunya Rekayasa Perangkat Lunak. Langsung nilainya ya atau value-nya ya. Jenisnya adalah buku teks, jumlahnya 3 tahun 99. Pengarangnya siapa? Nah, kalau yang ada variabelnya harus langsung dikasihkan nilai. Tapi kalau yang nggak ada variabelnya cuma function aja, berarti dikosongin aja. Lalu ada kelas koneksi basis data.
variabelnya host, isinya localhost, database-nya perpustakaan, username-nya root, password-nya root. Lalu ada kelas T anggota, variabelnya ID, ini isinya 000001, nama Tina, alamatnya di mana, emailnya, telepon, peminjaman juga sama. Jadi diagram objek itu kalau misalkan dia ada atribut harus dikasihkan nilainya berapa ya misalnya. Kalau di diagram kelas itu atributnya dideklarasikan tipe datanya sebagai apa, bukan diberikan nilai. Nah, oke. Untuk malam ini sepertinya materinya sudah selesai ya sampai sini, yaitu sampai diagram objek dan contohnya. Tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai diagram kelas dan diagram objek ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti penjelasannya apa yang sudah Ibu jelaskan malam ini. Baiklah, nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya di grup. Baiklah, Ibu tutup materi malam ini ya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.